Bapak Ibu dimanapun Anda berada, mari kita sama-sama masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk menyembah Raja di atas segala Raja. Terima kasih Tuhan. Seorang anak telah
Engkau Tuhan Allah yang selalu kami beri hormat Bapa. Kami mau lebih dalam lagi mengenal Engkau Tuhan. Dan kami bersyukur Kau sudah memberikan anak-Mu bagi setiap kami Tuhan. Beri kami hati yang mau untuk mempersiapkan diri, mempersiapkan anak-Mu hadir di tengah-tengah kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami percaya firman-Mu membawa setiap kami untuk lebih mengerti apa yang Engkau mau dalam hidup kami Bapa. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Saya sambut sekali lagi Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur pertolongan Tuhan ada bagi setiap kita. Dan dalam worship night malam hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan di dalam Matius pasal yang kedua. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu. Matius pasal yang kedua ayat yang 1 sampai ayat yang ke-12. Malam hari ini saya beri tema kelahirannya. Saya buatnya di situ itu berarti kelahiran Tuhan Yesus, karena ini udah bulan November. Kalau di daerah timur itu ya Manado, Ambon ke sana itu dari bulan 10 setiap rumah itu akan penuh dengan Holy Night, penuh dengan nuansa-nuansa Natal. Nah, hari ini saya akan share dengan cepat tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kelahiran yang mendunia, ya kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kelahiran yang mendunia itu kelahiran Tuhan Yesus. Ya, kedua, kehidupan yang mendunia itu ya kehidupan Tuhan Yesus. Ya. Kematian yang mendunia juga kematian Tuhan Yesus. Ya. Dan kematian yang mendunia ya kebangkitan Tuhan Yesus. Bapak Ibu, kita akan lihat beberapa hal, sekalipun kematian, sekalipun kebangkitan, sekalipun kehidupan, sekalipun kelahiran Tuhan Yesus itu mendunia, kita akan belajar dari Matius pasal yang kedua ini, ayat 1 sampai yang ke-12 ini, bagaimana sikap orang-orang yang dituliskan di dalam Matius pasal 2 itu terhadap kelahiran Tuhan Yesus. Kita akan cek sama-sama. Yang pertama, ada sikap tidak peduli, saudara. Tidak peduli. Itu di ayat yang ke-5 sampai ke-6. Di situ dituliskan, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Bethlehem tanah Yehuda, engkau sekali-sekali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, di ayat ini yang sedang dituliskan oleh Matius itu berbicara tentang orang Yahudi. Ya. Para imam dan rabi-rabi. Kenapa dikatakan mereka tidak peduli, saudara? Sesungguhnya yang paling mengerti tentang kelahiran Tuhan Yesus itu orang Yahudi. Yang paling mengerti tentang kelahiran Tuhan Yesus itu siapa? Para tua-tua, saudara. Tapi ketika orang Majus datang dan Raja Herodes meminta supaya orang Majus itu datang kepada dia, dan mereka mengatakan mereka mau bertemu dengan Tuhan Yesus, raja orang Yahudi. Raja Herodes dengan terkejut datang dan minta supaya para orang Yahudi dan para tua-tua itu memberitahu dia siapa itu raja orang Yahudi. Dan mereka mengatakan seperti yang tertulis, saudara. Tapi mereka hanya mengatakan, tidak ada sikap mereka yang peduli tentang kelahiran Tuhan Yesus. Bapak Ibu, mari kita sama-sama koreksi hati kita malam hari ini. Ini sebentar lagi Natal. Apa sikap kita terhadap Natal? Apakah karena pandemi ini kita seperti tidak peduli?
karena banyak kelelahan, banyak tekanan, banyak pergumulan, kita bilang setiap tahun ada Natal. Tapi mari kita belajar, jangan jadi kelompok orang Yahudi. Kita belajar tentang kelahiran Yesus, tapi sama sekali tidak ada sikap seperti orang Yahudi ini. Mereka tidak peduli, saudara. Ya, padahal kalau kita jujur, saudara, orang Yahudi ini sudah diberitahu nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Sikap yang kedua, pura-pura menyambut kelahiran itu atau tidak tulus, saudara. Yang saya mau sharekan di sini kepada saudara adalah sikap Raja Herodes. Ya. Bapak Ibu bisa lihat di ayat 3 sampai 4 dan ayat 7 sampai 8. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, mendengar bahwa ada lahir Raja Yahudi, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannyalah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi. Lalu dimintanya keterangan dari mereka, di manakah Mesias itu lahir. Bapak Ibu, kelihatan sikap Herodes membantu orang Majus itu, saudara. Ya. Dan lanjutkan dia di ayat yang ke-7 dan 8, dia berkata kepada orang Majus itu, nanti kalau kamu sudah bertemu dengan raja orang Yahudi, beritahu saya supaya saya datang menyembah dia. Saudara, kelihatannya menyambut ya. Tapi ketika kita baca di pasal yang kedua ayat yang ke-16, kita akan melihat bagaimana Herodes bertindak dengan brutal, saudara. Apa yang dia lakukan? Dia membunuh semua anak di Bethlehem yang berusia 2 tahun ke bawah, saudara. Apa maksudnya? Ada satu ketakutan yang besar dalam diri Herodes. Karena yang lahir itu adalah raja orang Yahudi, saudara. Padahal dia adalah raja di masa itu di daerah orang Israel. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kalaupun mungkin hari-hari ini kita lihat atau saudara pernah lihat ada tindakan-tindakan brutal ketika Natal, ternyata di dalam Matius sudah ada contohnya, saudara. Membuat sesuatu yang geger, menakutkan banyak orang, saudara. Nah, sebagai orang percaya, saudara, saya berharap ketika kita menyambut kelahiran Yesus, tidak boleh pura-pura, saudara. Jangan pura-pura, saudara. Memang kita mungkin berkata, saya benar-benar ini menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tapi dari tindakan kita, sikap kita, orang bisa melihat Bapak, Ibu, Saudara dan saya itu sedang tulus menyambut kelahiran Yesus atau karena terjebak rutinitas. Terjebak kebiasaan, karena kan kami orang Kristen. Orang Kristen kalau di Desember itu harus menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Tapi biarlah kita belajar. Dan lebih lagi ketika Natal, mungkin saudara akan banyak kelelahan. Tapi saya beritahu, kelahirannya lah yang membuat kita hidup dengan damai sejahtera hari-hari ini. Kelahirannya lah yang membuat kita ada sebagaimana ada pada malam hari ini. Jadi sambutlah dia. Seperti pujian tadi, sambutlah dia. Dia penasehat buat saudara. Dia Allah yang perkasa buat saudara. Dia Bapa yang kekal. Bahkan dia Raja damai. Adakah sesuatu yang rugi ketika kita menyambut pribadi yang seperti yang dituliskan dalam Yesaya ini? Tidak, saudara. Keuntungan banyak bagi kita. Berkat banyak bagi kita ketika kita menyambut penasehat ajaib itu. Ketika kita menyambut Allah yang perkasa itu. Ketika kita menyambut Bapa yang kekal. Dan Raja yang membawa damai dalam hidup setiap kita. Sikap yang terakhir. Di dalam Matius 12. Matius 2 ayat 1 sampai 12. Tentang kelahiran Tuhan Yesus.
ada sikap yang luar biasa, saudara. Yang pertama, antusias yang besar. Antusias yang besar, saudara. Ketika orang Majus melihat bintang yang menunjukkan bahwa seorang raja telah lahir. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, orang Majus ini langsung berjalan mengikuti arah bintang, saudara. Bapak Ibu, belum ada pesawat pada waktu itu. Ya. Belum ada hal yang menggampangkan untuk transportasi, saudara. Saya percaya orang Majus ini datang dengan pakai onta. Melihat dari persembahan yang mereka berikan kepada Tuhan Yesus. Tapi mereka antusias, saudara. Bagaimana, saudara? Bagaimana sikap saudara dan saya yang semua mendengar ketika Natal ada, ketika Natal tiba, apakah ada antusias yang besar dari hidup kita? Kita seperti, saya akan menyambut dia, raja di atas segala raja. Sikap yang kedua yang dilakukan oleh orang Majus adalah, saudara, mereka menyembah kepadanya. Mereka menyembah kepada Tuhan Yesus. Kalau kita baca di ayat 11a itu, mereka datang, mereka melihat masuk ke rumah di mana ada Yesus dan mereka bersujud menyembah. Bapak Ibu, orang Majus ini bersujud bukan kepada seseorang yang seperti Raja Herodes, tapi seorang bayi. Kenapa, saudara? Karena orang Majus tahu yang lahir itu bukan sembarang bayi, tapi raja di atas segala raja. Mereka bersujud loh, saudara. Mungkin kita juga tidak pernah bersujud ketika ada bayi atau kita punya bayi. Tapi orang Majus, nanti saya share kepada saudara, siapa sih orang Majus ini? Sikap yang diambil orang Majus yang ketiga adalah mereka mempersembahkan persembahan yang terbaik. Terbaik. Saudara, ketika saya katakan yang terbaik, hati saudara jangan langsung tertuju kepada materi. Ya. Saudara, orang Majus ini adalah orang Magoi yang aslinya merupakan kasta imamat di kalangan orang Persia dan Babilonia. Orang Majus ini adalah tokoh-tokoh terhormat dari agama Timur. Bahkan orang Majus ini, seperti sekarang kalau dalam bahasa Inggris itu magician, itu sekarang dibuat dalam arti yang negatif, saudara. Tapi pada masa dulu, orang seperti ini adalah seorang filsuf, seorang astronom, dan juga seorang rohaniawan. Saudara, orang Majus yang mungkin bagi kita bukan seperti kita yang percaya Yesus, yang bukan seperti orang Yahudi yang dinubuatkan tentang kelahiran Yesus, tapi mereka dengan ilmu bintang. Jadi ketika Natal, saudara, sambutlah dia dengan yang terbaik dari talenta yang saudara miliki. Apa yang saudara miliki? Mungkin saudara punya keilmuan, punya satu kelebihan dibandingkan orang lain. Berikan itu kepada Tuhan. Mari sama-sama kita belajar dari orang Majus ini. Mereka tidak hanya memberikan harta mereka, saudara, tapi perjalanan yang jauh tidak membuat mereka lelah untuk bertemu Raja segala di atas segala itu. Bagaimana dengan kita? Mungkin kita lelah, saudara. Apalagi mungkin Bapak Ibu Saudara terlibat dalam panitia Natal di mana-mana. Mungkin Bapak Ibu lelah. Tapi mari kita belajar. Kita belum berjalan sejauh yang dilalui oleh orang Majus ini untuk bertemu Yesus. Jadi mari persembahkan yang terbaik. Sambut dia dengan antusias yang besar, saudara. Sambut dia dengan menyembah kepadanya. Sambut dia dengan mempersembahkan persembahan yang terbaik dari hidup saudara. Biarlah renungan pada malam hari ini membuat kita
di Natal sekalipun masih pandemi, tetap tidak kehilangan antusias, tetap menyembah kepada Tuhan, dan tetap mempersembahkan persembahan yang terbaik dari hidup kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur malam hari ini. Di tengah-tengah kami menyembah memuji-Mu, kami mengingat kembali tentang kelahiran-Mu, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pribadi-pribadi yang Tuhan pakai dalam menggenapkan rencana Tuhan, secara khusus untuk kelahiran Kristus di bumi ini. Dan malam hari ini kami berdoa, kiranya Tuhan memberkati setiap kami melalui kebenaran firman Tuhan. Kami belajar bagaimana kami harus bersikap ketika kami menyambut Natal, Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak masuk dalam kelompok-kelompok yang tidak peduli, Tuhan. Tolong kami supaya kami tidak masuk dalam kelompok pura-pura menyambut Engkau. Karena kami sudah masuk dalam tradisi, masuk dalam rutinitas, masuk dalam kebiasaan. Tapi malam hari ini kami mau belajar sikap orang Majus yang datang kepadamu dengan antusias besar. Sikap orang-orang Majus yang datang kepadamu dengan sujud menyembah Engkau. Sikap orang Majus yang datang kepadamu, Tuhan, dengan mempersembahkan persembahan yang terbaik. Tuhan, ini kami semua, baik kami yang ada di mana saja, biarlah Tuhan, apa yang kami lihat, apa yang terjadi dalam hidup kami tidak membuat kami kehilangan antusias itu. Tidak membuat kami kehilangan gairah untuk bersujud menyembah-Mu. Tidak membuat kami hilang kesempatan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Engkau, Tuhan. Biarlah lewat firman-Mu, semua kami, Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik lewat waktu kami, pikiran kami, talenta kami, keilmuan kami, kreatif kami, bahkan melalui harta yang Tuhan percayakan pun, kami mempersembahkan yang terbaik. Mari Roh Kudus muteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami, supaya menyambut Natal ini, Tuhan, kami melakukan sesuatu yang berbeda. Karena Engkau Allah, Raja, Tuhan, yang layak mendapat penyambutan yang luar biasa dari hidup setiap kami. Terpuji nama-Mu, Tuhan. Kami akan melihat di tahun ini kelahiran-Mu dipenuhi, dipuji, dimuliakan oleh orang-orang yang penuh antusias, yang sudah, sedang, dan akan terus menikmati anugerah yang terbaik daripada Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji
bersama-sama kita akan mengakhiri ibadah worship night pada malam hari ini. Mari terimalah berkat daripada Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi setiap saudara. Tuhan memberkati saudara, Tuhan melindungi saudara, Tuhan menyinari wajah saudara dengan anugerahnya, dan biarlah hidupmu dalam pertolongan, perlindungan, dan anugerah daripada Tuhan. Terimalah berkat ini dalam nama Bapa yang menciptakan langit dan bumi, dalam nama Yesus yang sangat mengasihi setiap kita, dalam nama Roh Kudus yang diutus Bapa menjadi sahabat bersaudara dan saya, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati saudara.